وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا اتقوا الله به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para aba dan para ummahat, rahimakumullahu jami'a. Kembali kita lanjutkan pengkajian Asma Al-Husna atau salah satu dari Asma Allah Al-Husna yang termaktub atau terbahas di kitab Fiqh Al-Asma Al-Husna karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita masih di pembahasan Al-Khaliq wal-Khallaq, dan pembahasan kita insyaallah kali ini masalah konsekuensi dari mengikrarkan atau konsekuensi dari klaim bahwasanya Allah adalah Khaliq adalah kita bertauhid, menyembahnya, bertauhid dengan tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Percuma seseorang mengklaim bahwasanya Allah sebagai Khaliq namun dia menyampingkan niatan ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla, menjadikan tujuan hidupnya bukan keselamatan akhirat, menjadikan tujuan hidupnya bukan ridha Allah dan keselamatan akhirat. Maka yang wajib adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk menyembah Allah Ta'ala mukhlishina lahuddin, yaitu dengan tulus, ikhlas dari segi ad-din, yaitu al-amal. Dari segi ad-din, ad-din di sini bisa bermakna amal, bisa bermakna ad-du'a. Tapi doa termasuk amal. Mukhlishina lahuddin, ad-din di sini maknanya amal. Maka ad-din dalam Al-Quran kita telah menjabarkan ad-din dalam Al-Quran kadang-kadang maknanya adalah yaitu al-amal, yaitu agama, dan kadang-kadang ad-din dalam Al-Quran dimaknai sebagai al-jaza. Jika din tersebut untuk kehidupan al-hayat dunia, maka itu maksudnya adalah al-amal. Maka itu maksudnya adalah al-amal, yang bahasa kita adalah agama. Tapi ketika ad-din dimaksudkan untuk akhirat, seperti Maliki Yaumiddin, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, maka ini semua maknanya adalah apa? Yaitu al-jaza. Al-jaza yaitu akhirat, yaitu balasan di hari akhir. Itu makna dari ad-din. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin yaitu mengikhlaskan agama, yaitu mengikhlaskan seluruh amalan. Itu maknanya. Maka di dunia ini tempatnya beramal, di akhirat tempatnya diberikan jaza. Itu makna dari ad-din. Jadi seseorang tidak dianggap memiliki dinul Islam
atau masuk dalam Islam kecuali dia mengamalkan kelaziman atau konsekuensi dari pengakuan dia bahwasanya Allah adalah Rabb-nya yang berupa apa? Yaitu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di terjemahan halaman 145 dan kita mulai dari kalimat Syekh Abdul Razak yang terjemahannya, sungguh tersesat kebanyakan makhluk dalam hal ini. Mereka mengetahui bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah saja, itu tahu mereka. Ya, dan jumhur atau kebanyakan aktsarun nas, kebanyakan manusia, mereka secara sarahatan, secara terang-terangan mengatakan bahwasanya mereka adalah creature. Mereka adalah makhluk, being. Kita semua makhluk. Semua disepakati oleh orang-orang berakal, kecuali orang-orang ateis dan orang agnostik. Banyak dari mereka tidak mengakui bahwasanya Allah itu pencipta atau bahwasanya kita semua makhluk. Ada sebagian dari filosof. Ya. Tapi umumnya manusia mengakui secara terang-terangan. Adapun mereka yang tidak mengakui secara terang-terangan, sebenarnya kalbu kecil mereka itu memiliki default setting, yaitu settingan asli fitrah mereka mengakui bahwasanya ada yang menciptakan semua ini. Ada yang menciptakan semua ini. Jadi kita kembali ke ibrah umumnya manusia. Bahwasanya umumnya manusia itu mengklaim dan mengetahui bahwasanya menciptakan mereka adalah Tuhan. Walaupun kebanyakan dari manusia meskipun mereka mengakui bahwasanya ada yang menciptakan, yaitu Tuhan yang menciptakan segalanya ini, tetapi konsep divinitas dan konsep ketuhanan yang ada pada benak mereka itu pun masih kacau. Karena mereka tidak mempelajari tauhid yang benar, tidak mempelajari akidah yang benar. Akidah yang diajarkan kepada mereka akidah Nasraniyah, akidah Yahudiyah. Kalau misalnya kita mempelajari akidah Nasrani, kita akan mendapatkan banyak kerancuan. Banyak kerancuan. Sudah kitab aslinya itu sudah didistorsikan, udah gitu dengan tafsiran hermeneutika yang mana itu merupakan tafsiran yang batil. Sudah kitabnya penuh dengan kebatilan, disusupi dengan kebatilan, udah gitu mereka menafsirkannya juga dengan kebatilan. Maka bukan nur ala nur lagi. Ini zulumat ba'da zulumat. Ya, kegelapan demi kegelapan. Maka bersyukurlah kalau di akidah Islam saja itu masih banyak orang yang melahap konsep-konsep tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla dan asma wa sifatnya dengan salah. Itu dalam Islam aja loh, dalam kaum muslimin aja, apalagi di luar kaum muslimin. Sekarang mungkin dahulu kita dibatasi bahwasanya sifat Allah hanya 20. Makanya dikenal sifat 20. Ya, pernah dengar sifat 20? Mungkin itu ajaran lampau yang dulu kita telan. Kita hanya menelan apa yang ditalqin oleh guru-guru kita. Kalau sekarang kita tanya ke guru-guru kita yang telah mengajarkan kita sifat 20, kenapa kok Allah sifatnya dibatasi 20? Mungkin guru-guru kita nggak bisa menjawab. Ya itu ya sudah menjadi tradisi kita untuk mentalkinkan sifat 20. Kenapa cuma 20 sementara dalam Al-Quran dan Hadis itu jauh lebih banyak daripada itu? Kenapa hanya dibatasi 20 dan sisanya ditakwil dan ditafsir dan dianggap bukan sifat Allah? Ini kan suatu pengkhianatan ilmiah sebenarnya. Lalu dalam Islam saja bukan dalam Islam, di antara kaum muslimin saja ada seperti ini. Ada seperti ini. Maka apalagi dengan agama lain. Maka kita patut bersyukur dengan mempelajari akidah Ahlus Sunnah yang jujur apa adanya, ya rahmatullah. Ya, mereka mengetahui bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah dari segi penciptaan. Namun dari keumuman manusia yang mengklaim bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan being ini atau creature ini, semua ini, tetapi sebagian dari manusia yang mengklaim adanya Tuhan, itu pun mereka mengalami ya kerancuan konsep dalam masalah pencipta dan penciptaan. Makanya sebagian dari agama non samawi atau mungkin seluruh agama non samawi itu meyakini adanya dewa dan dewi, meyakini adanya gods, yaitu dewa-dewa. Berarti khaliq itu lebih dari satu, konsep mereka. Dewa ini, dewa itu, dewa kegelapan, dewa dan seterusnya. Yang mana mereka masing-masing punya departemen tersendiri.
punya penciptaan tersendiri, punya kuasa tersendiri. Lihat bagaimana konsep yang hancur, ya, konsep yang halik, konsep yang bertentangan dengan konsep Islam. Jadi kendati pun manusia itu mengakui bahwasanya sesuatu ini tidak terjadi secara diri sendiri, melainkan ada penciptanya, tapi kalau kita telusuri lagi agama-agama selain Islam itu banyak terjadi kehancuran konsep mereka. Ya, banyak, dan rata-rata seperti itu. Walaupun agama yang terdekat dengan agama Islam yang murni yaitu mungkin Nasrani dan Yahudi. Tapi kalau kita mungkin dalami dengan beragam sekte mereka, kita akan dapati bahwasanya alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah atas nikmat Islam, nikmat tauhid yang dengan ini kita selamat. Tidak seperti apa yang mereka anggap tentang Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah Azza wa Jalla mensucikan dirinya dari tuduhan orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan bahwasanya ittakhadallahu waladah, Allah Ta'ala mengadopsi anak atau memiliki anak. Ini saja sudah kedurhakaan yang maksimal terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla. Menuduh Allah Ta'ala memiliki anak. Lihat konsep divinitas yang luar biasa hancurnya. Ini saja sudah luar biasa buruknya. Ini yang lebih dekat kepada Islam. Apalagi dengan yang konsep kedewaan, memiliki dewa ini, patung itu. Maka ini jauh lebih buruk lagi. Ya. Kemudian selain itu bahwasanya Allah bersendirian dalam menciptakan mereka dan dalam menciptakan langit dan bumi, gunung, pepohonan dan selainnya dari makhluk-makhluknya. Meskipun demikian, mereka menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang disebut syirik dalam ubudiyah atau uluhiyah atau ibadah, yaitu menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Ketahuilah bahwasanya niatan dalam beribadah itu ada dua. Niatan dalam beribadah itu ada dua, dan itu labud, harus ada. Yang pertama niyatul amal. Ya, yang pertama niyatul fi'il atau niyatul amal, yaitu niat amalan, yaitu menta'yin dan menentukan, menspesifikasi amalan yang dia kerjakan. Ini niyatul amal namanya. Ya, ketika dia salat, dia itu salat apa? Dia sedang salat apa? Ini niyatul amal. Ya, ketika dia puasa, dia sedang puasa apa? Wajib atau sunnah? Ketika dia melakukan pemberian, dia sedang dalam rangka apa pemberian itu? Apakah dia sedang sedekah? Apakah dia sedang melakukan zakat? Apakah dia sedang menunaikan hutang? Apakah dia sedang melakukan atau memberikan hadiah? Ataukah dia sedang memberikan hibah? Hadiah dan hibah beda, ikhwan. Hadiah dan hibah itu beda. Karena hadiah itu adalah pemberian yang tidak wajib, yang dimaksudkan dengannya memberikan kebahagiaan pada pihak yang diberi. Itu hadiah. Memberikan sesuatu yang tidak bersifat wajib dengan tujuan memberikan kebahagiaan atau kesenangan pada pihak yang diberi, itu hadiah. Adapun hibah secara syar'inya, secara fiqih, hibah memberikan sesuatu yang tidak wajib kepada pihak tanpa ada maksud sama sekali untuk membahagiakan. Itu dari segi perbedaan hadiah dan hibah. Maka kalau misalnya saya punya 5 pulpen, karena ini kebanyakan, adalah 2 pulpen saya kasih ke antum. Nah, karena saya nggak butuh 2 pulpen itu, maka ini hadiah atau hibah? Hibah secara fikihnya. Tapi kalau secara urufnya hadiah, karena ya dianggap menyenangkan orang gitu. Tapi kalau secara pahala, mana yang lebih besar, hadiah atau hibah? Hadiah. Iya. Nah, ketika terjadi distorsi kayak gini, kadang-kadang terjadi tanah yang dihibahkan. Ya. Kadang-kadang sebagian masjid tidak pakai akad di pemerintahan, ya, tidak pakai akad tanah yang diwakafkan. Pakai akad apa? Tanah yang dihibahkan. Paham enggak? Itu kadang-kadang mungkin pengurus masjid tahu hal-hal seperti ini. Untuk ngurus tanah masjid supaya tidak kena pungutan atau pajak atau semisalnya, maka menghindarinya dengan akad apa? Akad hibah, bukan dengan akad wakaf. Kalau akad wakaf nanti akan kena ini, kena itu. Ya. Maka mana yang lebih sahih di sini? Mana yang dianggap dalam syariat kalau seperti ini? Misal di pelang
tanah dihibahkan oleh keluarga fulan dan ada aktenya, akte hibah, bukan akte wakaf. Karena kalau misalnya pakai akad tanah diwakafkan, itu nanti akan ada kepengurusan pemerintah dan berkecimpung pemerintah di situ. Misalnya. Nah, sekarang ini masuknya apa? Nah, dalam muamalah maka al-ibratu, ibrahnya adalah dengan al-ma'ani la al-mabani, yaitu ibrahnya dengan makna, yaitu dengan niatan. Kalau niatannya wakaf maka terjadi wakaf, bukan terjadi hibah. Begitu. Jadi hibah dengan wakaf ya beda lagi wakaf itu. Ya, tapi itu masalah muamalah. Kita sampai sana enggak? Tadi saya sampai mana? Kok jauh sekali itu? Niat, niatan amal, ahsan. Niatan amal jadi harus ditayin dan dispesify amalan tersebut. Apakah dia amalan sunnah atau wajib, atau dia sholat zuhur atau asar, atau dia ini amalan apa gitu loh. Apakah dia sedang menghibah atau dia sedang memberikan hadiah, ya. Apakah hibah itu dapat pahala? Dapat, insyaallah. Hadiah lebih dapat lagi karena di situ ada niatan untuk memberikan kebahagiaan pada pihak yang diberi. Itu hadiah. Makanya kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Berarti di sini ada niatan untuk memberikan kebahagiaan pada orang yang diberi. Itu bedanya hadiah dan hibah, ya. Nah, kemudian yang kedua, niatan yang kedua yaitu tujuan beramal. Niatan tujuan beramal. Yang pertama kan niatan amalan, niatan beramal. Yang kedua niatan tujuan beramal. Nah, tujuan beramal ini karena ini adalah amal saleh, maka wajib untuk diikhlaskan lillahi ta'ala, kepada Allah azza wa jalla. Dan kalau mungkin ada niatan yang untuk selain Allah, maka agar tidak menggugurkan amalan, maka jangan sampai rasionya itu 50-50 antara niatan lillahi ta'ala dengan niatan selain Allah. Kalau seperti itu maka bisa batil amalannya. Apalagi kalau niatan selain Allahnya lebih dominan, maka ini jelas batil amalannya, yaitu tidak diterima oleh Allah azza wa jalla. Adapun jika niatannya adalah lillahi ta'ala murni, maka ini diterima oleh Allah insyaallah. Atau ada niatan duniawi namun itu tidak dominan, maka umumnya tetap diterima amalannya, namun tidak sesempurna orang yang 100% lillahi ta'ala. Ya begitu ya jemaah sekalian. Jadi dua hal tadi niatan, ada dua, yaitu niatan ta'yinil amal, yaitu menentukan amalan, dan ini kaitannya dengan fikih, ya apakah amal ini amalan wajib atau sunnah, ya kemudian berapa rakaat atau apa ini sebutannya, hibah atau sedekah dan lain-lainnya, banyak sekali. Puasa ini puasa wajib atau bukan gitu. Dan juga ada yang kedua, dan yang kedua ini berkaitan dengan tauhid, yaitu niatan tujuan beramal. Niatan tujuan beramal, dan itu dua-duanya harus dan wajib. Ya, harus dan wajib. Kemudian ini makna firman Allah azza wa jalla, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Jadi tidaklah mereka beriman melainkan dalam keadaan berbuat syirik. Apa maksudnya? Ibnu Abbas berkata, di antara iman mereka yaitu apabila mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, gunung-gunung dan pepohonan, mereka akan menjawab Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang musyrik. Jadi mengklaim bahwasanya Tuhan itu adalah Allah, Rabb itu adalah Allah, itu belum cukup, melainkan harus terbuktikan dengan mengamalkan konsekuensi darinya, yaitu menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Itu konsekuensinya. Makanya konsep tauhid yang benar, pemaknaan la ilaha illallah yang benar, itu hanya dipegang kuncinya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun oleh kalangan-kalangan lain, maka konsep pemaknaan kalimat tauhid la ilaha illallah mereka itu mengalami kerancuan masing-masing dari mereka, masing-masing dari kelompok. Masing-masing dari kelompok. Dari kalangan Jahmiyah, dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Sufiyah, dari kalangan Harakiyin yang sekarang ya pengikut Sayyid Qutb dan yang semisalnya, kemudian juga dari kalangan Asy'ariyah
yang mungkin paling populer di kita, yaitu penafsiran la ilaha illallah oleh kalangan Asy'ariyah. Karena penafsiran la ilaha illallah oleh kalangan Asy'ariyah itulah yang menjadi terjemahan di mana-mana. Ketika antum ditanya apa arti la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi Tuhan ini artinya apa? Tuhan ini kan memang bahasanya dari bahasa lampau, bahasa arkais yang lampau. Yang kalau ditelusuri makna Tuhan di sini Rabb. Bukan ilah. Ilah itu maknanya sesembahan. Iya. Ilah itu maknanya sesembahan. Kalau misal dikembalikan kepada Sanskerta yaitu Hyang. Hyang yaitu yang disembah. Makanya kan orang-orang yang lampau dulu, ya mereka yang musyrikun di tanah Jawa dulu kan mereka mempersembahkan sesuatu itu kepada Hyang. Hyang itu adalah dewa-dewa yang atau adalah orang-orang yang telah mati. Apa bahasanya? Eyang, bahasa Eyang. Iya, Eyang itu dari kata Hyang. Eyang. Ada eyang yang udah wafat yang menjadi roh yang punya andil, dan ada eyang yang masih hidup yaitu aki-aki. Kalau itu bukan itu yang kita bahas. Tapi Hyang di sini itu yang ma'bud. Makna Hyang di sini yang ma'bud, yang kita mempersembahkan sesuatu padanya untuk keselamatan diri kita. Itu bagi mereka ya, na'udzubillah min dzalik. Iya, makanya kalau kita melihat asal dari wayang itu dari kata wahyang, wa dan hyang. Hyang, iya dari hyang, dan bahasa Indonesia yang itu asal dari situ, hyang, ya maka jadi ada eyang, hyang dan seterusnya. Anda nggak tahu kalau para hyangan masuk situ atau enggak, Anda nggak tahu, nggak tahu kayak itu. Nah yang seperti ini itu kan ini sesembahan yang kita tujukan sesuatu kepadanya. Makanya mempersembahkan buah-buahan atau makanan sesajenan untuk hyang, yaitu untuk dewa atau untuk orang-orang yang telah mati. Itu dahulu nenek moyang sebagian dari kita dulu sekali. Kan seperti itu. Itulah ma'bud. Beda dengan Tuhan. Tuhan itu bukan hyang, bukan eyang. Ya. Eyang itu yang kita mempersembahkan sesuatu padanya, nanti dia akan memberikan feedback untuk kenyamanan kita supaya sawah kita subur dan seterusnya. Tapi kalau Tuhan ada lagi gitu. Sebenarnya sama kayak orang-orang musyrikin jahiliyah. Sama sebenarnya. Nah, penafsiran Asy'ariyah, la ilaha illallah ditafsirkan la khaliqa illallah. Yaitu tiada pencipta selain Allah, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Ini populer dari zaman dulu. Kita kan ajari kayak gitu. Sampai ahli dangdut pun kayak gitu jawabnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Mungkin dulu kita enggak mempermasalahkan kalimat ini. Tapi semakin kita mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini kalimat ini masih bersayap ini. Sebentar. Tanyakan kepada orang-orang yang mengatakan maknanya tiada Tuhan selain Allah. Taib, tiada Tuhan selain Allah. Definisikan ini, jelaskan. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan di sini artinya apa? Tuhan ini maknanya Rabb, rububiyah, dari segi rububiyah. Khaliq, tiada pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Artinya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan sesuatu. Ini benar. Karena Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Itu sahih. Tetapi la ilaha illallah itu lebih dari itu. Dan maksud dari la ilaha illallah, spiritnya itu tidak mentok di situ. Barang siapa yang berhenti di situ, maka akan berkalutan dengan kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Karena umumnya manusia itu tahu bahwasanya Allah Ta'ala lah mencipta segala sesuatu. Semua manusia tahu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yaitu tiada pencipta selain Allah. Namun yang sahih adalah la ilaha illallah, maknanya adalah tiada, la ma'buda, yaitu sebelumnya maknanya dalam bahasa Arab, la ma'buda haqqun illallah. Tiada ma'bud, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Khalas, ini yang sahih maknanya. Dan ini makna yang diprinsipkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini makna inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk
untuk menerapkannya di antara manusia. Dan makna inilah yang dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semua para nabi dan rasul mereka berjuang dengan bendera ini. Bukan untuk menetapkan pada semua orang bahwasanya tiada pencipta selain Allah. Semua orang pun umumnya tahu. Dan dari menunjukkan bahwasanya umumnya orang-orang tahu itu. Tapi yang dimaksud dengan la ilaha illallah dan yang menjadi cita-cita para rasul adalah yaitu menerbitkan kepada semua manusia, kepada orang yang didakwahi bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Yaitu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu la ilaha illallah. Nah, karena membatasi la ilaha illallah hanya terbatas pada la rabba illallah, la khaliqa illallah, maka sekarang bagaimana dengan tata cara ibadah kita? Makanya di Indonesia ini berkalutan dengan kesyirikan, yaitu penyembahan kepada selain Allah walaupun KTP-nya Muslim Islam, yaitu meminta kepada selain Allah KTP-nya Islam, masih percaya dan menghambakan diri pada Nyi Roro Kidul KTP-nya Islam, atau Nyi Blorong KTP-nya Islam. Bukan Nyi Blorong ya maksudnya, yaitu mempersembahkan sesuatu pada jin-jin yang mereka anggap penguasa laut, tapi KTP masih Islam. Apakah ini la ilaha illallah? Jelas ini melanggar la ilaha illallah. Tapi bagi mereka kita tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan mungkin mereka sambil memanggul nasi tumpeng dan kepala kerbau itu, tetap mereka bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap kayak gitu. Lalu apa arti la ilaha illallah bagi mereka sebenarnya? Tiada Tuhan selain Allah. Itu semua orang tahu. Tapi perbuatan mereka adalah menuhankan atau menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Ini harus penyakit ini harus betul-betul kita berusaha menginfokan kepada kaum muslimin. Disinilah banyak penyakit kita, yaitu penyakit banyak dari kaum muslimin di Indonesia ini. Mereka tidak memahami makna la ilaha illallah karena banyak dari kaum muslimin diajarkan oleh guru-guru mereka, yaitu sebatas tiada Tuhan selain Allah, yang itu masih kalimat bersayap dan tidak memahami bahwa maksudnya adalah konsekuensinya kita tidak boleh meminta kepada selain Allah. Kita hanya meminta kepada Allah. Kita tidak boleh riya, kita tidak boleh sum'ah, tidak boleh melakukan syirik kecil, apalagi syirik besar. Itu maknanya. Ya. Taib. Kita lanjut. Ikrimah berkata, engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka mengatakan Allah. Itulah iman mereka kepada Allah. Itulah adanya iman mereka kepada Allah. Sedangkan mereka beribadah kepada selainnya. Ini persis seperti kalau kita tanya kepada beberapa orang di pinggir pantai, yang menciptakan langit, bumi, pantai, laut itu siapa? Mereka bilang Allah. Tapi kelakuan mereka yaitu ngasih nasi tumpeng dan kepala kebo kepada penjaga, bukan penjaga pantai, ya itu penghuni laut, masih penghuni laut, penjaga laut. Ini berarti ini syirikan seperti inilah. Mereka ngakuin Allah sebagai pencipta, tapi urusan menyembah, urusan memberi, urusan beribadah, urusan meminta malah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Rabb mereka. Ibnu Abbas berkata, Allah memaksudkan mereka berpaling menyembah ciptaanku setelah mereka mengikrarkan akan nikmat dan rububiyahku. Jadi tahu ini nikmat dari Allah, tahu ini ciptaan Allah, tapi bukannya mereka kemudian bersyukur dan menyembah Allah saja, malah mereka memalingkan ibadah mereka kepada selain Allah. Banyak di dalam Al-Quran penegakan hujjah terhadap orang-orang kafir dengan pengakuan mereka bahwa Allah saja yang menciptakan, memberi rizki, memberi nikmat dan mengatur akan kewajiban mengesahkan Allah dalam ibadah, mengikhlaskan agama baginya. Jadi nggak cukup kita mengklaim dan mengakui bahwasanya Allah sebagai Khaliq. Itu belum cukup.
belum cukup, bahkan belum memasukkan seseorang ke dalam Islam. Karena orang Nasrani pun bisa saja mereka mengklaim hal tersebut, tapi mereka bukan muslim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, siapa? Tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan benar? Kok bisa-bisanya mereka ngakuin itu, tapi mereka malah memalingkan ibadah mereka kepada selain Allah. Di mana letak syukur mereka gitu loh. Iya. Kita aja kalau misalnya orang tua kita memberi kita sesuatu, uang atau rumah atau semisalnya, ya, dikasih rumah sama orang tua. Kadang ditanya sama teman, rumah dari mana nih? Dari orang tua saya. Tapi kita durhaka sama orang tua. Ini gimana? Kok nggak ada syukur-syukurnya gitu loh? Padahal tahu bahwa saya ini pemberian orang tua. Itu baru sebatas orang tua. Walillahil matsalul a'la. Allah Ta'ala memberikan segalanya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendatangkan kepada kalian banyak dari apa yang telah kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghimpunnya. Tapi manusia begitu. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalim, yaitu suka berbuat zalim dan suka kufur nikmat. Suka berbuat zalim yaitu dengan menyelewengkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan untuk hal yang munkar, atau menyelewengkan nikmat yang Allah berikan untuk berbuat syirik. Ini zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Juga kafar, manusia itu juga sering berbuat kufur, baik kufur akbar ataupun kufur nikmat atau kufur asghar. Ibnu Abbas, dan manusia dengan skala beragam, dengan ragam skalanya, itu memang kerap kali memiliki kasus kufur nikmat. Ya, baik kufur nikmat di sini langsung kepada Allah. Halo, kok gede sendiri tadi? Tes 1, 2, 3. Oh, kayaknya harus kayak gini. Ya, kayaknya bagus ini kayak. Tes 1, 2, 3. Halo, Masya Allah. Tapi gini normal kedengaran jemaah? Ya udah gini aja lah. Sampai Nabi SAW, tapi dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman disebutkan bab kufranul ashir, bab kufur terhadap kebaikan suami. Ya Nabi SAW menyatakan bahwasanya mayoritas penduduk neraka itu adalah perempuan. Tentu ini bukan pelecehan dan pengejekan terhadap perempuan, tapi ini kabar yang wajib kita imani. Maka kenapa ya kata Nabi SAW, yakfurna, mereka ini para perempuan, mereka kufur. Maka para sahabat bertanya, ayakfurna billah ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Maka kata Rasulullah, iya, mereka itu kufur terhadap suami-suami mereka. Ya, engkau telah berbuat baik kepada mereka sepanjang usia, namun sekali mereka mendapatkan kesalahan padamu, maka mereka akan mengatakan nggak ada baik-baiknya kamu itu. Gitu. Dan ini ternyata memang kalau kita pelajari, perempuan umumnya tercipta dengan tabiat seperti ini. Umumnya umumnya. Kecuali yang Allah Ta'ala jaga lisannya dan hatinya. Tapi umumnya perempuan seperti itu. Dan bapak-bapak lebih tahu daripada saya. Ya, dengan kalimat-kalimat yang mungkin tidak dianggap atau tidak dinyana bahwa saya itu kalimat kufur. Maksudnya kufur sini kufur nikmat. Kalimat seperti emas mah nggak ada baik-baiknya.
dan ketidakterimaan ketika suami mempunyai keputusan tertentu dan menganggap bahwasanya ini suami nggak ada baik-baiknya dengan keputusan itu. Kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang semua kebaikan suami itu seperti tidak ada artinya. Maka yang seperti ini berbahaya sekali. Ini calon penghuni neraka kalau tidak Allah ampuni. Dan ini banyak. Dan Rasulullah tekankan bahwasanya ini penyebab kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Menunjukkan posibilitas masuk nerakanya itu sangat kuat gitu loh. Padahal cuman kalimat mungkin sederhana. Seperti mungkin kalimat-kalimat, mas mah nggak pernah baik sama aku gitu. Padahal masya Allah. Ya, ini bahaya sekali. Ya, perempuan banyak tercipta dengan kasus seperti ini. Maka bertaubatlah bagi orang yang ingin selamat dan benahi diri bagi orang yang ingin selamat. Nah, itu skala kufur kepada suami. Ya, skala kufur nikmat kepada suami. Namun keumuman insan memiliki potensi seluruhnya, mau laki atau perempuan, kufur nikmat kepada Allah. Nah, tentu laki-laki ya jangan merasa emang perempuan kayak gitu. Ya kita juga bisa saja kita kufur nikmat pada Allah. Sudah diberikan kenikmatan istri yang baik, kemudian kita kufur nikmat. Bisa aja. Ya sangat mungkin. Jadi semua ada porsinya. Semua ada skalanya. Ya, begitu. Ibnu Abbas berkata, Allah memaksudkan mereka berpaling menyembah ciptaanku. Itu tadi sudah banyak di dalam Al-Qur'an. Itu sudah juga. Ketika Allah menyebutkan pengakuan mereka terhadap rububiyahnya, maka Allah mencela dan mengingkari mereka karena kesyirikan yang mereka lakukan dalam firman-Nya. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Ya. Allah Ta'ala berfirman sebagaimana tadi disebutkan, jika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan ini dan itu, maka mereka menjawab Allah. Ketika Allah menyebutkan tentang pengakuan mereka terhadap rububiyahnya, maka Allah mencela dan mengingkari mereka karena kesyirikan mereka. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya, tidak mengakalinya, tidak berakal, tidak memahaminya. Taib, dengan mengilmui tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla, tentang kenyataan bahwasanya Allah sebagai Khaliq dan segala kenikmatan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, maka hendaklah kita jadikan pusat tujuan dalam beramal dan keinginan adalah Allah Azza wa Jalla, tidak kepada selainnya. Keinginan kepada selainnya itu hanyalah keinginan sementara saja, yang mana sebaiknya keinginan kepada selainnya itu, keinginan kepada selain Allah itu perlu didasarkan dengan keinginan kepada Allah Azza wa Jalla, agar tidak sia-sia keinginan tersebut. Keinginan untuk menikah itu harus didasarkan keinginan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan segala keinginan apapun yang kita dapatkan di dunia ini, maka dasarkan semua keinginan itu kepada Allah Azza wa Jalla, agar tidak menjadi sia-sia, kemudian agar berpahala, kemudian agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tertibkan dan atur dan tahdzib, dan Allah Ta'ala perbaiki urusan kita. Karena jika keinginan kita murni untuk dunia belaka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hukum kita dengan hukuman demi hukuman. Allah Ta'ala akan menjadikan kefakiran itu terbit di depan mata kita. Tidak akan ada setelahnya melainkan kehausan, di balik kehausan berikutnya. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam risalah beliau terhadap salah satu saudara yaitu Alauddin menyebutkan bahwasanya kelezatan yang sempurna, kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan hidup dan kenyamanannya itu hanya pada apa? Hanya ada pada ma'rifatullah,
tauhidullah, al-uns billah, wasyauq ila liqa'ih, wajtima'ul qalbi wal ham alaihi, yaitu segala kelezatan yang sempurna, kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan dan ketentraman hidup hanya ada pada ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Kemudian mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah kita, memusatkan dan menunjukkan amalan kita lillahi ta'ala. Karena kalau amalan kita tujukan untuk selain Allah, maka yang ada adalah kita merasa fakir kepada makhluk. Dan fakir kepada makhluk, butuh pujian makhluk, butuh atensi makhluk, itu adalah suatu kemiskinan hati dan suatu penyakit. Ketika kita merasa fakir kepada makhluk, butuh atensi dan perhatian makhluk dibandingkan Allah, maka orang ini menghinakan dirinya sendiri. Kemudian wal uns bih, yaitu merasa ramah dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla itu siap mati sebenarnya. Maksudnya siap mati di sini bukan dalam artian nggak ada takut-takutnya sama kematian, bukan. Tetapi pasrah sama Allah, mau mati kapan itu sudah Allah Ta'ala yang takdirkan buat saya. Pernahkah kita merasakan itu? Saya pasrah pada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang di kondisi-kondisi tertentu kalau udah terjepit, udah pasrah tuh. Adakah kita ketika di kondisi luas kita pasrah sama Allah? Banyak orang ketika dalam kondisi lapang, dia bukan pasrah sama Allah, dia mengandalkan dirinya. Baru nanti pas kejepit udah nggak ada jalan keluar, barulah pasrah. Tapi kemudian wasyauq ila liqa'ih, dan merasa kangen untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Merasa kangen bertemu dengan Allah Azza wa Jalla itu, kalau di kehidupan sehari-hari kita, itu bisa tercermin di beberapa kegiatan. Yang pertama, di talabul ilm asy-syar'i, menuntut ilmu syar'i. Orang-orang yang rindu menuntut ilmu syar'i secara ikhlas, mereka adalah orang-orang yang rindu akan Allah Azza wa Jalla, rindu bertemu Allah Azza wa Jalla. Karena majlis yang mereka hadiri itu majlis yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara majlis terbaik yaitu majlis ilmu. Maka di antara barometer seseorang rindu akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla adalah rindunya dia bermajlis ilmu syar'i. Ingat, ilmu syar'i, bukan majlis ilmu-ilmu lainnya. Ilmu syariah itu ilmu yang membuat dia semakin takut sama Allah, semakin dekat sama Allah, semakin mengenal Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya serta hukum-hukumnya. Ini ilmu syar'i. Ya, maka dia rindu akan majlis ini, bukan semata-mata karena banyak ikhwan, bukan. Tapi memang dia merasa kehausan akan ilmu syar'i, karena dengan ilmu syar'i dia bisa mendekatkan diri pada Allah. Maka orang ini orang yang rindu akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Barometer rindunya seseorang ini udah syuruk atau semi syuruk atau sebelum syuruk? Oke, masih beberapa menit lagi insyaallah. Jadi barometer seseorang syauq ila liqa'i rabbih, yaitu rindu untuk bertemu dengan Rabbnya, yang pertama adalah rindunya dia untuk bermajlis ilmu syar'i. Semakin dia mengenal nama-nama Allah, semakin dia cinta Allah. Semakin dia mengenal sifat-sifat Allah, semakin dia cinta sama Allah. Semakin dia mengenal hukum Allah, semakin dia takjub dengan hukum Allah dan mencintainya. Begitu. Yang kedua yaitu rindunya dia untuk sholat berjamaah. Rindunya dia untuk sholat berjamaah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, rindunya dia akan membaca Al-Quran. Itu di antara barometer kita mengetahui seberapa rindu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mengalami futur dalam menuntut ilmu, maka berarti berkurang kerinduan kita kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan kalau kita hanya ikut majelis yang ramai saja, berarti Anda tidak rindu sama Allah sebenarnya. Anda hanya rindu keramaian. Hanya mau ikut kajian tabligh akbar khalas. Enggak tabligh akbar enggak mau. Maka Anda bukan rindu akan ilmu syar'i. Anda pengen crowded aja. Berkecimpung di keramaian saja. Enggak disebut kerinduan yang jujur. Karena kerinduan yang hakiki dalam menuntut ilmu syar'i itu adalah selama muallimnya, gurunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmunya benar dan sesuai dengan Al-Quran Sunnah, maka khalas, disitulah letak kerinduan dia. Mau yang hadir orang tua lah atau bagaimana, al-muhim dia merasakan kerinduan itu. Kemudian yang kedua juga masalah sholat berjamaah. Ketika dia rindu sholat berjamaah bersama kaum muslimin, dia rindu pengen masuk surga bareng. Kemudian yang ketiga yaitu membaca Al-Quran, rindunya akan Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Ya begitu. Maka itu kenikmatan. Dan orang yang ketika orang yang hidupnya itu penuh dengan kegelisahan, kemarahan, emosi yang berlebih, itu adalah aisyu man qalbuhu musyattat wa hammuhu mufarraq. Yaitu kehidupan orang yang qalbunya musyattat, yaitu hatinya terpecah-pecah dan pikirannya itu juga terbagi-bagi. Ketika pikiran terpecah-pecah dan terbagi-bagi, maka emosi itu meningkat. Misal kita ini sekarang nih hari ini merasa besok ini ada tugas yang berat, besoknya masih ada tugas lain yang lebih berat lagi, nanti belum lagi beban ini di hari kapan tahu, ada lagi ini dan seterusnya. Ini terpisah semua, beda bidang, dan masing-masing harus diselesaikan oleh dirinya. Ini yang disebut apa? Ini disebut qalbunya itu betul-betul bergejolak. Ini disebut qalb musyattat. Hatinya itu terpecah-pecah. Satu sisi mikirin ini, satu sisi mikirin ini kepikiran juga, ini beda lagi. Ya rata-rata kan kita punya hal seperti itu. Kemudian hamnya mufarraq, yaitu pikirannya, kegalauannya itu terpecah-pecah. Ini hidup yang paling gak enak. Ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, falaysa liqalbihi mustaqar yustaqarru indah. Maka kalbunya itu tidak memiliki tambatan yang bisa dia menambatkan kalbunya padanya. Itulah orang-orang yang hanya mengandalkan dirinya. Dia akan capek, letih, karena masih banyak tugas yang berbeda-beda. Maka wala habiba ya'wi ilaihi wa yaskunu ilaihi. Tidak ada kekasih yang dia bisa bersandar padanya, bisa condong padanya. Maka kata penyair, wa ma dhaqa tu'mal 'aishi man lam yakun lahu habibun ilaihi yatma'innu wa yaskun. Dan tidak bisa seseorang mengecap nikmatnya kehidupan bagi orang yang tidak memiliki habib, tidak memiliki kekasih yang dia bisa condong padanya. Makanya orang-orang yang laki-laki yang jomblo misalnya, wah itu saya nggak kebayang Pak, karena saya udah nggak jomblo lagi, nggak kebayang pikirannya, ya nggak ada kekasih yang bisa jadi tambatan hatinya. Sekarang orang yang sudah menikah, laki-laki yang sudah menikah, terutama laki-laki ya, laki-laki lebih butuh biasanya. Kemudian wafat mungkin atau cerai, susah kalau hidupnya sendiri kayak gitu, susah karena dia sudah pernah merasakan punya kekasih. Gak enak sendiri, udah merasakan punya kekasih, tambatan hati itu dari segi dunia. Maka benar kata penyair ini. Dan kemudian kekasih itu, ya untuk masalah dunia mungkin kekasih bisa banyak. Tetapi ada syair yang memang ini untuk masalah
pasangan hidup atau keduniaan. Tapi ada ibrah di balik itu. Naqil fuadaka ma syi'ta, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Silahkan wahai pemuda, engkau pindahkan hatimu, terserah keinginanmu, hawa nafsumu, terserah. Pindahkan hatimu ke sana, ke sini, ke sana. Ngelihat fulanah suka, ngelihat fulanah suka, ngelihat fulanah suka, ngelihat fulanah suka. Semua fulanah disukai. Ya, tapi yang cantik-cantik maksudnya. Disukai. Mal hubbu illa lil habibil awal. Tapi tidaklah cinta melainkan cinta pertama. Cinta itu tidaklah melainkan cinta pertama. Buktinya kam manzilin minal ardi atau kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata. Betapa banyaknya tempat singgah yang disukai, betapa banyaknya tempat singgah di bumi ini yang disukai oleh pemuda itu. Wa haninuhu abadan li awwali manzili. Tetapi rasa sayangnya, rasa kangennya itu selamanya akan tertambat pada singgahan pertama. Pasti begitu. Nah sekarang seseorang yang beriman, ketika dia pernah merasakan kecapan manisnya iman lillahi ta'ala karena Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini, yaitu nikmat iman, ya. Ketika dia menambatkan cintanya kepada selain Allah Azza wa Jalla, dia akan merasakan beda mencintai makhluk dengan mencintai Allah. Yang telah dia rasakan nikmatnya mencintai Allah Azza wa Jalla yang super tinggi sekali rasanya itu, dia mencintai makhluk, mencintai benda, mencintai harta, mencintai ini, dia akan merasakan, kok saya nggak seperti dulu ya. Akhirnya dia akan kembali kepada cinta pertamanya, yaitu apa? Mencintai Allah Azza wa Jalla. Maka kalau sekarang cinta-cinta kita bergeser kepada selain Allah, maka coba mengenang kembali masa-masa ketika kita dulu lagi kenal-kenalnya sama Allah, lagi dekat-dekatnya sama Allah. Maka kita akan dapatkan bahwasanya cintanya Allah Ta'ala tidak bisa digantikan dengan apapun. Nilainya beda. Akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita pernah merasakan sebagai orang beriman. Sekarang orang-orang yang berbuat syirik yang tadi dengan dalil-dalil telah disebutkan, mereka semua bilang pencipta kita adalah Allah. Tapi kenapa mereka kok sampai sekarang kecanduan untuk berbuat syirik? Kenapa begitu? Karena mereka tidak memiliki cinta yang benar kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah merasakan manisnya iman sebagaimana yang pernah kita rasakan, alhamdulillah. Iya. Jarang orang bertaubat dari dakwah sunnah. Ada nggak? Jarang. Maksudnya saya nggak mau ikut dakwah salafiyah lagi. Jarang, nggak jarang. Kenapa? Karena sekali sudah masuk ke situ, merasakan nikmatnya ilmu syar'i dan iman ini nggak bisa diganti nih. Memang saya mungkin ahli maksiat, saya mungkin ada penyimpangan, ada kesalahan, tapi ini nggak bisa diganti. Nggak bisa. Ini harga yang nggak bisa ditukar. Begitu. Tapi banyak yang bertaubat dari perwayangan, bertaubat dari menyembah cikidul, bertaubat dari menyembah patung. Ya banyak. Dan semoga makin banyak insyaallah. Kenapa? Karena apa yang mereka cintai selama ini salah, dan setelah mereka merasakan cinta pada Allah sebenarnya, ini yang benar, ini yang saya cari selama ini. Iya. Ya begitu jemaah sekalian. Maka bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terlahir sebagai muslim, mukmin, dan bersyukurlah Allah taala memperkenalkan kita dengan dakwah yang sesuai dengan tauhid Allah Azza wa Jalla dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk materi sampai situ insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ada pertanyaan jemaah? Tafadhal. Ibu Bapak. Ada ungkapan Ustaz, saya nggak tahu apakah ini nanti. Iya, bismillah. Ibadah yang paling besar adalah
memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain dengan bersedekah. Ya. Pertanyaan saya pertama, apakah ini hadis apa? Ya. Apa dengan? Nah, terus yang kedua, tadi Ustaz sebutkan kalau memang ini hadis berarti tadi ada Ustaz sebutkan bahwa Ya. hadiah itu lebih tinggi daripada apa yang Hibah. ya. Ah. Jadi pertanyaan saya, dalam hadis ini tersebut sedekah, apakah ini setara dengan hadiah? Ah. Ya. Taib. Taib Pak, jazakumullah khairah. Ya, benar kata Nabi SAW, min afdalil amal idkhalus surur ala al-mu'min. Di antara sebaik-baik amalan adalah idkhal as-surur. Idkhal as-surur ala qalbil mu'min, yaitu masukkan kebahagiaan ke hati ala al-mu'min, ke hatinya seorang mukmin. Ya, itu hadis Nabi SAW. Idkhalus surur ala qalbi mu'min ini dia lebih umum daripada pemberian sedekah. Nah, dia pahami baik-baik. Memasukkan atau memberikan kebahagiaan itu sangat umum. Enggak harus berupa sedekah. Nah, sedekah itu kan suatu istilah yang juga cakupannya luas. Ada sedekah wajibah seperti zakat, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajibah seperti zakat, apakah itu juga termasuk idkhalus surur, memberikan kebahagiaan? Iya, sama, masuk. Sedekah yang sunnah juga iya, umumnya kita memberikan orang fakir miskin, misalnya orang yang naik gerobak itu pemulung misalnya, kemudian kita kasih, Pak nih saya kasih 10.000 buat makan, mungkin seneng nggak dia? Seneng. Taib. Maka ini masuk ke dalam sedekah. Dan juga masuk ke dalam hadiah juga, karena ada niatan untuk memberinya kebahagiaan. Itu hadiah. Nah, dan memasukkan kebahagiaan itu bisa dengan cara lain yang bukan berupa pemberian materi. Kadang bisa dengan hal lain. Contohnya kata Nabi SAW, dan bisa disebut sedekah juga. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di wajah saudaramu itu termasuk sedekah. Dan ini membahagiakan orang yang kita senyumi. Maka ini termasuk idkhalus surur. Bisa juga hal lain, membantunya. Misalnya ada ibu-ibu sedang bawa belanjaan, kemudian, "Ibu, saya bantu." Nah, gitu kan? "Saya bantu Bu ya, saya bawain." Ya, bisa. Itu bukan pemberian, tapi itu memberikan, itu bukan pemberian material, tapi itu pemberian jasa. Itu juga bisa idkhalus surur. Ya, membantu juga bisa termasuk idkhalus surur. Iya. Dan hal lain. Ya. Bahkan dalam masalah yang muamalah saja yang biasa, seperti misal orang masuk ke toko kita, kemudian kita sambut dengan sumringah, kita sambut baik, Masya Allah, ayo silakan pilih gitu. Ya, terus kita doakan baik-baik orang yang belanja pada kita, misalnya. Itu juga idkhalus surur. Jadi banyak sekali lapangan untuk itu. Dan itu termasuk sebaik-baik amalan. Begitu. Ya, begitu Pak. Ya, ibu-ibu silakan ibu-ibu. Ya. Sebentar, wakaf. Gimana Bu? Hadiah? Hibah, ya, hibah beda dengan wakaf. Ya. 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 Tijaratin. Ya.
Iya. Apakah seperti itu? Iya. Kemudian karena pertamanya tuh yang Allah. Kemudian yang ketiga bahwa surga kadang-kadang itu karena suami itu udah terbiasa bilang oh ini itu kok itu cewek itu tapi udah gitu ya berarti lagi akhirnya Yang mana tuh? Ya, gimana? Suami gimana? karena lagi itu cewek Iya. ya berarti satu kan apapun cerewetnya itu tidak karena berbeda pendapat tidak paham atau tidak bersyukur tidak ada tapi kadang-kadang para suami itu yang itu kayak gitu berarti kan itu para suami jangan itu Gimana Pak? Tolong di ini Pak. Apa maksudnya? Suami? Kenapa suami? Jadi yang ketiga itu menurut saya itu sifat Perempuan? adalah cerewet. Ketika laki-laki mentolerir, udah biasa perempuan itu Iya. cerewet. Iya. Dia memaafkanlah kecewa itu. Oh. Ya nggak apa-apa itu emang kayak gitu. Ya. Sebenarnya ada hikmahnya perempuan cerewet. Sebagaimana laki-laki kan dablek. Jadi emang ya klop Pak. Kalau dibalik kan nggak lucu. Masa laki-laki yang cerewet perempuan yang dablek kan nggak bisa. Jadi emang dablek itu harus dilawan dengan cerewet dan cerewet harus dilawan dengan dablek. Kalau dua-duanya cerewet, kiamat itu rumah itu. Jadi memang klop Bu. Jadi laki-laki kadang memang bawel mama gitu kan. Ya itu dah ya kayak gitu. Itu insya Allah nggak masalah. Asal cerewetnya nggak berlebihan ya itu nggak masalah dan cerewetnya dalam konteks yang baik lah gitu ya nggak masalah. Nah laki-laki juga dablek ya ada buruknya juga ada baiknya juga ada hikmahnya juga. Kalau laki-laki nggak dablek nggak bisa jadi pemimpin Pak. Coba kalau laki-laki mudah ke bawah arus nggak teguh gitu diperangi istrinya bisa aja jadi istri yang mengconquer menjajah suaminya ya ini nggak bisa jadinya. Jadi laki-laki pun harus ada sisi kedablekannya harus ada. Nggak bisa menjadi qawwam kalau nggak ada sisi dablek dalam positif ya yaitu teguh gitu loh kuat gitu loh strong nggak mudah goyah nggak mudah dihasut gitu laki-laki. Makanya laki-laki kadang-kadang udah biarin lah nggak usah diurusin gitu laki-laki karena kalau ngurusin hal-hal pecicilan kayak gitu udah pusing laki-laki udah pusing ya udah pusing ya begitu Ibu ya. Ya jadi ya masing-masing saling memaklumi, ya saling menasehati gitu. Kalau ibu-ibu cerewet ya wajar, maklum mungkin memang tabiatnya seperti itu harus keluar sekian ribu kata. Kalau nggak dikeluarin nggak tahu lewat mana salurannya keluarnya ya maklumin saja. Laki-laki kalau dablek ya dimaklumin juga karena emang kalau nggak pakai dablek ya susah juga laki-laki itu. Ya seperti itu memuaskan. Soal yang tadi masalah hibah, hadiah, hibah dan wakaf itu semua berbeda. Hadiah, hibah dan wakaf itu semua berbeda secara fikih. Ya hadiah dengan hibah yaitu pemberian. Ya dan bedanya hadiah dengan hibah yaitu dari segi niatan ingin memberikan kebahagiaan atau tidak atau cuma ngasih doang. Kalau cuma bagi-bagi itu namanya hibah. Ya, tapi kalau misalnya ngasih tapi pengen supaya orang ini senang, maka itu hadiah. Adapun wakaf, ini nggak ada kaitannya dengan pengen ngebahagiain atau enggak. Wakaf ya wakaf. Mau ngebahagiain atau enggak, dia wakaf itu adalah tahbisul asli wa tasbilul manfaah. Ya, itu dalam mazhab Hanbali, wakaf definisinya adalah tahbisul asl, yaitu mengurung pokok namun tasbilul manfaah, tapi menggeneralisir manfaat. Jadi pokoknya ditetapkan, manfaatnya disebarluaskan, itu wakaf. Seperti wakaf masjid, tahbisul asl, asalnya masjid ini itu tanahnya dan bangunannya paten lillahi ta'ala, hanya milik Allah Azza wa Jalla, tidak boleh diganggu oleh siapapun. Namun manfaatnya bisa untuk siapapun, bisa difahami sini, itu wakaf. Apakah wakaf itu orang yang wakaf tujuannya menyenangkan orang atau enggak, itu enggak ada urusan, itu terserah dia.
Walaupun dia nggak ada tujuan nyenengin orang, namun pengen wakaf, ya udah wakaf, sah sebagai wakaf dan berpahala besar. Mana yang lebih afdol, wakaf atau hadiah? Umumnya jelas wakaf lebih afdol. Kenapa? Karena wakaf ini permanen, untuk asalnya milik Allah Azza wa Jalla. Manfaatnya silahkan semua, silahkan siapapun. Wakaf kitab juga bisa. Misalnya jemaah ada yang mewakafkan kitab fikih Asmaul Husna, diwakafkan. Wakaf misalnya jemaah ada yang belikan 30 pieces untuk kajian fikih Asmaul Husna di sini. Saya wakafkan di masjid. Ini tahbisul asal. Asalnya itu dipatenkan lillahi ta'ala, permanen milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian silahkan jemaah mengkonsumsinya. Silahkan siapapun itu, fadl. Jadi yang Al-Quran wakaf, itu wakaf. Biasanya itu malah lebih afdol. Kenapa? Karena continue, pahalanya itu continue. Ya, walaupun mungkin mushafnya mungkin afwan kebakar misalnya, atau hilang atau apa, tapi bisa saja Allah Ta'ala terus melipat gandakan pahalanya, terserah Allah Azza wa Jalla. Iya, begitu. Maka lebih afdol memang wakaf, umumnya lebih afdol wakaf. Seperti itu, wallahu a'lam. Kalau hadiah bisa kita wakaf nih, misalnya kita ada orang tua sudah meninggal. Mana yang lebih afdal? Kita wakaf atau hadiah atas nama orang tua? Wakaf. Kenapa? Karena lebih continue dia, lebih konstan pahalanya insyaallah. Kalau hadiah bagus, cuman dari segi konstannya belum tentu gitu loh. Begitu. Karena asalnya itu habis dia. Kalau hadiah biasanya sesuatu yang mustaghraq, sesuatu yang akan habis. Misalnya saya hadiahi coklat. Ada nggak mewakafkan coklat? Enggak. Karena apa? Karena asalnya coklat bakal habis, dimakan. Enggak diliatin terus sampai berapa tahun dia enggak. Gitu. Ya seperti itu, wallahu a'lam. Cukup Pak? Ayo, jangan banyak-banyak Pak ya. Ya, silakan. Yang tadi. Silakan. Memberikan sesuatu anak kandung misalnya. Itu lebih afdolnya memberi hibah atau hadiah. Memberi sesuatu pada anak kandung. Katakanlah memberikan tanah misalnya. Oke. Dengan tujuan diberikan pada anak nanti bisa berlanjut pada katakanlah cucu lah gitu dalam rangka. Ini bukan wasiat Pak ya, bukan kan? Bukan wasiat. Jadi masih pada hidup semua normal ya? Ya. Taib. Adapun ini masuknya ke hadiah. Kalau masuk ke hadiah kepada anak, maka wajib adil. Nggak boleh satu anak saja. Coba, wajib adil. Itu kalau hadiah. Begitu juga kalau hibah, sama aja hadiah atau hibah, karena ini bukan masuk nafkah. Dan keadilan untuk anak-anak ini yaitu keadilan persentasenya. Beda dengan nafkah Pak. Nafkah dengan hadiah ini beda. Dalam berkeluarga, baik dalam poligami atau punya anak lebih dari satu, nafkah dan hadiah itu beda. Nafkah itu harus adil dari segi kebutuhan. Artinya bukan persentasenya sama, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun hadiah, maka persentasenya harus sama. Itu bedanya. Nafkah persentasenya nggak mesti sama, tapi sesuai kebutuhan. Kita misalnya menafkahi, memberi uang jajan pada anak kuliah, anak kita yang kuliah. Sehari misal saja 50.000 misal. Yang SMP nggak mungkin dong 50.000 juga. Ini kan nafkah Pak. Tapi kalau hadiah harus rata sama. Disesuaikan aja Pak, sama gitu. Sama di sini ya sesuaikan aja Pak ya. Misalnya Bapak menghadiahkan mobil pada anak ini, maka anak lain juga harus dapat yang semisal. Kalau itu sebagai hadiah, bukan sebagai penjaminan kebutuhan nafkah. Adapun kalau anak yang kuliah ini memang butuh motor dan anak SMP ini memang belum butuh motor, maka Bapak silahkan nafkahi motor. Ini bukan hadiah, ini nafkah masuknya. Beda itu. Begitu juga dengan para istri. Jadi bedakan Pak. Kalau ini hadiah, maka harus adil dari segi persamaan persentasenya. Dan ini harus hati-hati. Ya begitu. Begitu wallahu a'lam.
Bapak, silakan. Siap. Mohon maaf sebelumnya. Iya, Pak. Tentang ad-din saya belum begitu jelas tadi Ustaz. Oke. Ya, jadi yang saya pahami kan kalau diterjemah itu kalau Maliki Yaumiddin ya yang menguasai hari kemudian, kemudian yang mendustakan agama. Jadi yang dimaksud itu tadi bagaimana? Ya, jadi dalam Al-Qur'an ad-din itu bisa ada kemungkinan salah satu dari dua makna berikut. Yang pertama, din fid dunya, di dunia, dan yang kedua din fil akhirah. Din fid dunya itu maknanya amalan, yaitu agama, karena agama ada amalan. Contohnya yaitu apa contohnya? Mukhlisina lahuddin. Kemudian contoh lain, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Kemudian contoh lain, ala lillahid dinul khalis, hanyalah agama yang murni milik Allah Azza wa Jalla, yaitu agama Islam, yaitu agama ini maknanya adalah amalan. Ketika di akhirat bukan agama lagi namanya yaitu din. Yang kedua yaitu maknanya adalah jaza. Jadi di dunia ini din maknanya amal, usaha. Di akhirat din maknanya adalah ganjaran terhadap usaha. Nah, dalam Al-Quran itu kadang din yang dimaksud adalah agama, yaitu amalan, usaha. Dan di sisi lain kadang-kadang din yang dimaksud adalah jaza. Dan jaza ini berarti maksudnya hari pembalasan, hari kiamat maksudnya. Nah, kayak Maliki Yaumiddin masuk ke dalam din yang jaza itu. Kemudian ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, ad-din di sini maksudnya al-jaza, hari kiamat. Iya, jadi terjemahan umumnya Indonesia salah. Rata-rata salah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, mendustakan agama. Enggak, bukan mendustakan agama, mendustakan hari kebangkitan sebenarnya, hari pembalasan. Walaupun orang yang mendustakan hari pembalasan itu sebenarnya mendustakan agama, iya, tapi kita harus pahami sebaiknya mendustakan hari pembalasan dimaknainya, jangan mendustakan agama. Ya, kemudian juga din dengan makna jaza, apalagi Pak? Apalagi? Ada lainnya tapi hilang dari pikiran. Wa inna ad-dina lawaqi'. Waqi' itu terjadi. Sesungguhnya agama itu pasti terjadi. Salah kan? Yang benar apa? Sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Begitu. Itu makna din. Jadi din di kehidupan sekarang ini usaha beramal. Dan amal itu adalah agama. Maka orang kalau beragama dia harus beramal sesuai agama itu. Kalau dia ngaku beragama tapi nggak ada amalan, dia nggak beragama berarti. Begitu. Ya. Juga ada hadis Nabi SAW, ad-dinu nasihah. Nah, agama adalah nasihat, itu amalan soleh semuanya adalah nasihat. Itu din. Ya, begitu Pak ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, yaitu amalan yang benar. Gitu. Udah ya Pak ya, udah matahari udah mau meletak ini bentar lagi nih. Jadi kita cukup sampai sini aja insyaallah. Semoga kita bertemu kembali di lain waktu insyaallah taala. Jazakumullah khairal jazaa ala hudurikum wa husni istima'ikum. Ya, insyaallah kita bertemu pekan depan ya, mudah-mudahan tanggal 2 ya insyaallah taala. Ya. Semoga ilmu yang kita tuturkan dan kita dengarkan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.